Halo Galang, selamat siang. Halo Nur Aini, selamat siang, salam pramuka. Halo, salam pramuka Saka Muhammad. Kita tunggu yang lain. Selamat siang Saskia. Selamat siang Kalista. Selamat siang Yogi. Selamat siang Amanda. Selamat siang Pak. Ya, kita tunggu yang lain ya. Iya Pak. Halo, selamat siang Ratna. Selamat siang Kevin. Selamat siang Yohana. Selamat siang Amanda. Selamat siang Febiola. Selamat siang Cinta Bening.
Selamat siang Lintang Ayumi. Selamat siang Naswa. Selamat siang Haril. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Ibrahim. Halo, Selamat siang Zahwa. Diva. Ya, Pak Pratela. Untuk kelas 11-nya itu mereka nggak masuk YouTube ya? Nggak usah. Halo, Pak Pratela. Ya, boleh saja. Yang kelas 11 nggak usah absen. Boleh aja. Oh, masuk nggak masalah, nggak masuk juga nggak masuk. Karena kan kelas 11 kan Dewan Ambalan maksudnya kan ya. Oh ya. Ya, bukan yang itu yang lain, yang kelas 11 anggotanya. Ada yang nanya Kelas tadi. 11 kan Nggak usah ya? Kelas Kelas 11 11 kan anggotanya nggak usah. hari ini. Yang Iya, pramuka makanya hari kata ini saya kan kelas 10 saja. Iya, jadwalnya minggu depan kata saya. Ya udah. Iya. Ya, oke. Iya. Tapi dia rajin, dia nanya, Bu, saya boleh masuk? Kata saya nanti kalau mau aja ikut nggak minggu apa-apa. depan. Kalau mau ikut nggak apa-apa. Oh ya, Apa nggak masalah ya udah. kan tidak Coba nanti dilarang. ditanya, ditawarin. Iya. Iya. Mm-mm. Halo Zikri, selamat siang. Sepuluh menit lagi, apakah petugas sudah siap? Halo? Iya, Pak. 10.05. 10.05. Udah siap ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ntar kita jam 2 mulai. Sudah tahu susunan acaranya ya? Iya, sudah Ibu. Oh ya udah.
Tadi juga udah latihan sama Kak Ziva. Ya, syukurlah. Mudah-mudahan lancar. Lima menit lagi kita mulai latihan pramukanya. Silakan nanti yang bertugas langsung memulai kegiatan.
pada saat pelaksanaan kegiatan yang bertugas silakan menyalakan kameranya. Yang tidak berhalangan untuk bisa menyalakan kamera, pada saat mulai kegiatan nyalakan kameranya, mikrofonnya di mute, dimatikan, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lebih hikmat dan lebih tertib. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya. Ini memperkenalkan, saya Kak Pratela. Panggil saja Kak Pratela. Terima kasih dan semoga sukses untuk latihan rutin pramuka hari ini. Salam pramuka. Masuk ya, yang masuk Google Meet kelas 10.5, 10.6, dan 10.7 ya. Yang masuk Google Meet semuanya, siswa kelas 10.5, 10.6, 10.7, dan termasuk ambalan-ambalan. Ambalan semuanya, kelas 11 dan 12, kalau memang masih ada silakan. Sebaiknya harus ya, beberapa ada pesertanya dari kelas 12. Sedangkan yang lain, kelas lain di YouTube streaming absen, pakai foto stem dan komentar absen. Ya, semuanya. Ziva ya, kasih tahu ya, tolong yang lain juga. Baik, Bu. Kak Pratela, saya izin memulai kegiatan ya, Pak. Ya, silakan. Semoga sukses. Amin. Selamat siang kepada semua yang telah menghadiri kegiatan pramuka melalui Google Meet ini.
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, kami dapat menghadiri kegiatan pramuka ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuka kegiatan pramuka ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kepada Haril Zainal, dipersilahkan untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Baik. Sebelum memulai kegiatan pramuka melalui Google Meet, ini marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Astagfirullah. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada Haril Zainal karena sudah membuka kegiatan ini dengan doa. Karena kegiatan ini sudah dibuka, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Nur Aini Novita, dipersilahkan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh peserta dengan keadaan off mic dan berdiri. Marilah kawan-kawan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi berdiri dan menyanyikan bersama dalam keadaan mic off. Begitu. Marilah kita bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku negeriku yang kita. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.
Aku mati. Wait. Ziva, dinyalakan mic-nya, Ziva. Tadi saya udah nyalain, Sir. Tadi keluar suaranya nggak, Sir, tadi? Ada sebagian, tapi terakhir habis waktu. Gak apa-apa, dilanjut. Tetap semangat. Baik, Pak. Terima kasih Nur Aini Novita karena sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Kak Ratna, dipersilahkan untuk membacakan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Maaf, masih di mute, Ibu. Oke, iya maaf. Lebih tertib ya, kita bersama-sama dari awal, jadi jangan ada yang lebih duluan. Supaya lebih hikmat upacara pramuka secara daring. Oke, nomor pertama, sila Pancasila. 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 Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Satu. Tuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Perwakilan. Kesamaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan berikutnya. Terima kasih Kak Ratna karena sudah membacakan teks Pancasila. Sekarang kami akan mendengarkan Dasadharma Pramuka yang akan dibacakan oleh Lintang Ayumi. Kepada Lintang Ayumi dipersilakan untuk membacakan teks Dasadharma. Mana? Daun. Mohon Tertib ya, Henry, matikan kameranya, matikan ininya, suaranya. Desi, tertib dulu. Ya, silakan. Dasadharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya. Terima kasih kepada Lintang Ayumi karena telah membacakan Dasadharma Pramuka dengan baik. Kepada Kak Ratna, dipersilahkan untuk menyampaikan amanat dan membuka kegiatan Pramuka tahun 2021-2022.
Ya, alhamdulillah. Terima kasih kalian yang petugasnya siap ya, artinya dalam situasi seperti ini baik sekali. Dan pesertanya yang Ibu ingatkan ya, tolong jangan ribut, ini upacara walaupun secara daring. Kalau sudah berkali-kali akan dicatat namanya. Ya, diingatkan sekali lagi. Kalau nanti dicatat, nanti wali kelasnya yang bertindak. Tolong jangan kalian mempermainkan, karena jangan ketawa atau seperti meremehkan. Oke, Ibu minta kita materi ini pertama ya bagi kalian kelas 10. Oke, nanti akan disampaikan oleh pelatih pramuka namanya Kak Sri. Sekarang Ibu hanya pengen mengingatkan kita jadwal latihan 2 minggu sekali ya untuk kelas 10, gantian setelah itu kelas 11. Nah, tetap ini dihitung sebagai eskul wajib, jadi harus hadir, harus absen 2 minggu sekali. Kelas gilirannya ya, kelas gilirannya yang mana, yang di YouTube atau yang di Google Meet. Tolong diingat, jangan sampai salah. Nanti diingatkan kembali oleh ambalan-ambalannya. Absen itu akan mempengaruhi nilai kalian untuk kenaikan kelas. Ingat ya, kalau udah berkali-kali tidak absen atau tidak hadir, itu mempengaruhi nilai kenaikan kelas untuk pramuka, sangat menentukan ya, salah satunya menentukan. Selain beberapa aturan yang berlaku dalam kenaikan kelas, salah satunya pramuka harus nilainya 85, nilai minimal B. Tolong camkan. Jadi jangan dipermainkan, jangan yang bercanda, jangan ketawa, jangan macam-macam kalau lagi upacara. Itu aja pesan Ibu, singkat, padat. Ya, silakan ke Zahwa kembali. Terima kasih kepada Kak Ratna atas amanat. Dan selanjutnya saya ulangi kembali. Terima kasih kepada Kak Ratna atas amanat dan pembukaan kegiatan ini. Selanjutnya untuk ITI, kegiatan kita menyimak penjelasan materi dari Kak Sri. Silahkan Kak Sri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan ke Pak Partela dulu. Pak Partela, selamat siang. Apakah Bapak mau Selamat siang. sebutannya Bapak? Ya. Ya, dipersilahkan Pak. Mohon maaf, Zahwa diberikan kepada Pak Partela terlebih dahulu ya. Oh iya, ini saya ulang kembali ya. Tidak usah, langsung aja dari kakak ya. Oh iya. Silakan untuk Kak Pratela. Baik, terima kasih. Salam pramuka. Salam. Salam. Ya. Salam pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Salam kebajikan, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam merdeka belajar. Adik ambalan kelas 10 ini pertama kali kita mengadakan, tadi sudah dilakukan pembukaan latihan rutin pramuka penegak ambalan SMA Negeri 50 Jakarta. Ambalan kalian namanya yang laki-laki adalah Gajah Mada dan yang perempuan namanya ambalan Cut Yakin. Kemudian dari setiap kelas ada perwakilan 5 orang untuk menjadi pengurus di Dewan Ambalan. Nah, nanti siapa yang menjadi Dewan Ambalan, perwakilan dari masing-masing kelas itu berfungsi melakukan koordinasi dan komunikasi berkaitan dengan pelatihan-pelatihan pramuka yang kita laksanakan, baik itu pelatihan rutin setiap hari Rabu maupun pelatihan yang sifatnya insidental. Misalnya kita diminta oleh Saka Pusada untuk mengirim perwakilan dalam rangka kegiatan di Saka Bakti Pusada. Kita siapkan diri kita, siapa dari ambalan SMA Negeri 50 Jakarta, berapa orang.
nanti berdasarkan surat keterangan dari Kak Kamabikus, Kak Leonardi Mesa diberangkatkan. Yang perlu Kak Pratela sampaikan di sini, latihan pramuka kita rutin itu setiap hari Rabu itu bergantian antara kakak kamu yang kelas 11 dengan kalian yang masih yang kelas 11. Jadi kalau hari Rabu ini kalian latihan untuk latihan pramuka, minggu depan kalian tidak ikut latihan pramuka. Boleh ikut latihan, tapi yang wajib ikut latihan pramuka minggu depan adalah kakak-kakak kelas 11. Sedangkan kalian 2 minggu lagi latihan pramuka. Jadi begitu ya, berselang-seling 2 minggu sekali kalian wajib ikut latihan pramuka. Kemudian yang kedua, karena masih belum ada pelantikan sebagai pramuka penegak, maka status kalian masih sebagai pramuka menuju ke pramuka penegak, nanti akan diterangkan oleh Kak Sri. Nah, apa saja syarat-syarat untuk menjadi pramuka penegak? Nah, nanti kalian penuhi. Kemudian setelah itu dilantik menjadi penegak paling awal namanya penegak Batara. Kemudian yang ketiga, kita semua tahu bahwa kalian sejak dari 1,5 tahun yang lalu itu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih secara online berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, Kak Pratela mengajak, ayo bersama-sama dengan anak-anak bangsa lain, dengan teman-teman kamu di kampung, di RT, di tanggamu, kita protokol kesehatan. Kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sekarang ini ada 6 protokol kesehatan. Yang pertama yaitu mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Sering-seringlah cuci tangan. Kalau misalnya habis memegang sesuatu dan kamu rasa tidak yakin bahwa itu bersih, tidak ada virusnya, cuci tangan. Kalau memang tidak ada air mengalir dan tidak ada sabun, sediakan selalu kemanapun kalian pergi bawa hand sanitizer. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga jarak. Varian Delta ini varian yang sudah diakui oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, sebagai varian yang spread atau penyebarannya melalui udara. Oleh karena itu jaga jaraknya jangan 1 meter. Kalau dulu kan disampaikan 1 meter nggak apa-apa, tapi karena berhubung dengan penyebaran itu sudah melalui udara, sebaiknya jaga jaraknya 2 meter. Yang ketiga, pakai masker. Ini Kak Pratela sekarang di rumah tidak pakai masker. Dan kebetulan juga jauh nih jaraknya dengan dengan anggota keluarga di rumah. Kemudian juga dari kemarin dari sehari ini kami yang di rumah tidak ada yang keluar dari rumah, sehingga kami tidak memakai masker. Tapi kalau ada yang pulang dari rumah, pulang ke rumah dari luar, bagaimana Kak Pratela? Sebaiknya yang baru dari rumah tidak sebelum masuk ke rumah cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, pakai sabun semuanya. Baju-baju yang dipakai, sepatu, kaos kaki dilepas di luar rumah. Kemudian cuci. Kalau misalnya cucinya di dalam rumah, ditaruh dulu di luar, kemudian direndam, baru kemudian dicuci. Itu yang ketiga. Yang keempat, usahakan kalau tidak penting sekali jangan pergi-pergi, kurangi mobilitas ya. Kurangi mobilitas. Kalau memang penting sekali terpaksanya harus ke sekolah misalnya karena
Misalnya kayak kemarin kita harus vaksin, dan itu memang penting untuk menjaga kesehatan kita dan supaya mendukung program pemerintah tercapainya herd immunity 75% dari warga negara Indonesia ini. Ya, mau tidak mau kita harus keluar rumah. Tapi selama perjalanan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kelima, jangan lupa kalau memang misalnya suatu saat nanti kamu disuruh belanja sama mama, Dek, tolong beliin mama, ini beras udah habis, kemudian gula juga udah habis, garam udah habis, tolong belanja di situ, ini yang uangnya kamu belanja di situ. Nah, kalau memang penuh, jangan dulu, tunda dulu, pulang dulu, misalnya tunggu 1 jam. Mah, lagi penuh mah, tunggu dulu ya mah ya. Mamamu pasti akan memahami. Karena apa? Karena mamamu tahu kalau misalnya di keramaian justru dipaksakan, nanti ada 1-2 orang pengunjung pasar atau rumah atau supermarket itu ternyata ada yang membawa virus, nanti kamu pulang bawa virus, kasihan yang hilang. Nah, karena itu yang kelima, jauhi kerumunan. Dan yang terakhir, jangan makan hanya bersama-sama. Makan di luar bersama-sama, jangan. Karena ketika makan pasti kamu buka masker. Dan kalau makan bersama cenderungnya terus ngobrol deket-deketan. Akhirnya bisa terjadi penularan. Kalau yang makan bersama ada yang membawa virus. Nah, itu yang ingin Kak Pratela sampaikan berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, termasuk kegiatan pramuka. Walaupun kegiatan pramuka ini adalah kegiatan ekstrakurikuler, tetapi karena kegiatan ini adalah kegiatan wajib, kegiatan ekstrakurikuler wajib menurut kurikulum, oleh karena itu kita mengadakannya secara online seperti yang sekarang ini kita lakukan. Ada yang tidak bisa masuk di Google Meet, kita gilir. Misalnya hari Rabu ini kelas 10.5, 10.6 dan 10.7. Minggu depan, 2 minggu depan lagi nanti barangkali kelas 10 lain, kelas lain untuk mengikuti Google Meet. Yang lainnya nanti kalian yang hari ini Google Meet, 2 minggu lagi mengikutinya melalui live streaming YouTube. Begitu. Nah, karena pelaksanaannya itu berjalan menggunakan virtual meeting, karena itu penugasan-penugasan dan materi-materi itu diberikan di Google Classroom. Baca materinya, kerjakan tugasnya, dan submit juga di Google Classroom. Pertemuan pada Rabu siang dari jam 2 sampai jam 3 ini dalam rangka untuk menanyakan apakah kamu sudah membaca materi-materi yang diberikan, apakah kamu sudah memahami materi-materi yang diberikan. Nah, kalau sudah, nanti seusai pelajaran, seusai pelatihan akan diberikan tugas. Gitu. Tugasnya jadi nanti sesudah selesai pelatihan, nanti jam 3 selesai pelatihan baru dibuka Google Classroom-nya, pasti sudah ada tugasnya di situ. Bagaimana dengan daftar hadir, Kak? Daftar hadir juga begitu. Nanti daftar hadir akan diberikan sesudah pelatihan. Jadi nanti di Google Classroom dibuka Google Classroom masing-masing. Jadi nanti di situ akan kamu lihat ada daftar hadir, kamu klik. Nah, kemudian fotonya yang sekarang ini kamu foto, kamu sedang mengikuti pelaksanaan latihan, kamu foto kakakmu atau saudaramu atau adikmu minta tolong untuk foto kamu sedang mengikuti Google Meet ini. Nah, terus nanti pada saat sudah selesai pelatihan, kamu upload di daftar hadir itu foto kegiatanmu. Juga tanda tangan ya, jangan lupa. Tanda tangan, foto tanda tangannya. Itu saja yang ingin Kak Pratela sampaikan. Semoga nanti, ya ini mungkin karena masalah sinyal ya. Karena itu Kak Pratela tidak akan berlama-lama.
Itu saja yang ingin Kak Pratela sampaikan. Semoga ini bisa kamu pahami dalam rangka meningkatkan, mengoptimalkan mutu pembelajaran kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi 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 Salam Pramuka. Salam. Ya, terima kasih kepada Kak Pratela yang telah menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada Kak Ratna, Kak Sri, dan Kak Eko, seluruh petugas para ambalan dan pramuka kelas 10 yang telah berpartisipasi pada upacara pembukaan pramuka hari ini. Dengan ini saya izin menutup kegiatan ini dengan membaca. Belum, materinya belum diberikan pelatihnya. Oh iya, maaf Ibu. Ya. Maaf Kak. Kembali ke pelatih pramuka, Kak Sri. Iya. Kepada Kak Sri dipersilahkan untuk memberikan materi. Baik, terima kasih Dek atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Pratela dan Kak Ratna. Yang saya banggakan adik-adik semua, izinkan kakak untuk menyampaikan materi dinamika kelompok pada hari ini dalam kesempatan latihan yang pertama kelas 10. Kita akan membahas materi tentang dinamika kelompok dan kita akan melaksanakan kegiatan dinamika kelompok itu sendiri. Yang biasanya dinamika kelompok semestinya dilaksanakan di lapangan, di alam terbuka, kita akan laksanakan secara daring. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Baik adik-adikku yang kakak banggakan, untuk kelas 10, kakak mohon di subscribe ya, bisa minta tolong materinya ada yang bisa, karena kakak tidak menggunakan laptop, akan tetapi kakak menggunakan HP. Ada yang bisa Bisa Kak, tapi boleh dikirim lewat email Kak? Belum ya? Ini ada di Google Classroom, ada, silakan. Sudah di-share di Google Classroom. Maaf Pak, saya belum masuk ke Classroom-nya deh. Classroom yang mana ya Pak? Yang kelas 10 atau yang Kelas 10. kelas 10 Coba ya? yang kelas 10 yang ada silakan di-share. Karena Kak Ziva belum ada di Google Classroom ya. Sebentar Pak, saya cek dulu Pak. ya, sambil berjalan ya, saya perkenalkan diri kepada adik-adik kelas 10. Kakak selaku pembina satuan atau pembantu pembina pramuka SMA Negeri 50 Ambalan Gajah Mada dan Cinyadin. Nama kakak yaitu Kak Misriah, biasa dipanggil dengan Kak Sri. Alhamdulillah sudah. Mohon di mute adek. Ya, alhamdulillah sudah melaksanakan latihan pramuka di SMA 50 dari tahun 2015 sampai sekarang ini. Adik-adik, mohon maaf kalau nggak salah 2013 ya, mohon maaf, 2013 sampai sekarang ini. Baik, adik-adikku yang kakak banggakan, materi ya sudah terlihat ya, dinamika kelompok. Lanjut di next. Ya, itu perkenalan dari kakak. Nama kakak Misriah. Di situ biodata pribadi sudah ada.
bisa dilihat semua oleh adik-adik semua. Ya, lanjut. Pramuka Penegak Ambalan Gajah Mada dan Cut Nyadin. Ambalan kita bernama Gajah Mada dan Cut Nyadin. Yang putra itu Gajah Mada, ambalan Gajah Mada, dan yang putri Cut Nyadin. Baik, dilanjutkan untuk perkenalan sebagai seorang penegak. Nah, inilah dunianya penegak. Seperti itu. Bagaimana kok gambarnya hanya melingkar seperti itu aja? Penegak posisinya adalah sebagai remaja menuju dewasa. Artinya bagaimana dalam artian remaja menuju dewasa? Adik-adik di situ dalam latihan kegiatan pramuka, materi mau Dek Muhammad bisa di-mute. Dek Muhammad. Ya. Baik, terima kasih. Baik, dalam berkegiatan, adik-adik, materi-materinya mayoritas bisa menggali sendiri. Menggali sendiri dari mana? Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari kakak, bisa dari mana saja. Yang jelas adik-adik menggali, bukan disuapin, ya, bukan diberi, akan tetapi adik-adik yang menggali. Maka dari itu berbentuk mereka akan seperti berdiskusi, menyelesaikan masalah atau mencari masukan-masukan materi bersama-sama. Baik. Tugas seorang pembina apa? Sebagai moderator, sebagai fasilitator, sebagai motivator dan sebagainya. Baik, itu tugas-tugas daripada seorang pembina. Nah, lanjut next. Untuk seorang penegak itu mempunyai kendali, buku kendali. Buku kendali itu apa namanya? SKU. Buku kendali itu yang akan nanti sebagai kurikulumnya adik-adik. Jadi adik-adik itu dalam berpramuka juga mempunyai kurikulumnya. Kurikulumnya itu berbentuk SKU. SKU itu apa? Syarat kecakapan umum. Nah, kalau syarat kecakapan umum itu sendiri sudah terpenuhi, nanti adik-adik akan dilantik dan mendapatkan TKU. Apa itu TKU? Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum di dalam penegak ada dua, yaitu bantara dan laksana. Nah, itu ada gambarnya. Sama gambarnya, akan tetapi bacaannya di atas berbeda. Yang satu bantara, tingkatan yang awal, yang kedua yaitu laksana. Hanya ada dua tingkatan. Baik, kita lanjutkan next. Ini hanya sebagai perkenalan agar paham, adik-adik nanti harus mengisi SKU. Nah, ini ada lagu, tapi kakak akan mungkin ada yang tahu lagu ini, akan tetapi kakak akan lanjut saja intermezzonya karena waktunya kita maksimalkan ya. Baik, next untuk lagunya. Kita lanjutkan ambalan. Di next deh, ya. Ambalan. Apa itu ambalan? Agar adik-adik tahu sebelum dinamika kelompok dimulai, dipahami dulu. Ambalan adalah satuan besarnya di dalam penegak. Itu disebut ambalan. Apa arti dari ambalan? Nah, ambalan itu dari bahasa Jawa, yang artinya adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus atau ambal-ambal. Ambal-ambal itu diambal-ambal, itu artinya berulang-ulang. Itu dari bahasa Jawa. Nah, kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau adik-adik berkegiatan latihan rutin di dalam ambalan, itulah gunanya ambalan. Ya, tempat untuk melaksanakan kegiatan rutinitas latihan secara terus-menerus, itu disebut ambalan. Nah, nama satuan besarnya itu namanya ambalan. Nah, ambalan kita bernama ambalan Gajah Mada untuk putra dan Cut Nyadin untuk putri. Nah, untuk selanjutnya, nama ambalan itu harus dari nama pahlawan.
tidak boleh memakai nama lain selain pahlawan. Itu ada aturannya, ada acuannya, ada di dalam ADART dan Undang-Undang Gerakan Pramuka tahun 2010. Dan Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Baik, itu nama daripada Ambalan yaitu pahlawan. Nah, kita sudah sesuai ADART, sesuai acuan, yaitu menggunakan nama pahlawan. Karena Gajah Mada itu sendiri sebagai pahlawan yang sangat terkenal. Karena kenapa kok Gajah Mada? Karena dulu kakak-kakak kalian yang memilih nama Gajah Mada berinspirasi bahwa Ambalan SMA 50 sekuat dan sebijak seorang Gajah Mada, pahlawan dari Majapahit. Baik, itu sedikit sekilas sejarah daripada Ambalan SMA Negeri 50 maupun pemahaman tentang Ambalan. Nama Ambalan dari pahlawan, putri pun dari pahlawan, ataupun pewayangan. Boleh dari pewayangan, tapi kalau nanti di SD ataupun di SMP tidak boleh memakai pewayangan. Nah ya, tingkatannya kalau di SD itu nanti kemarin kalian sudah melampaui itu sudah melakukan. Nah, kalau di SD biasanya tingkatannya yaitu siaga, terus penggalang untuk tingkatan selanjutnya kalian sudah berada di SMA, tingkatannya tingkat Ambalan, tingkatan penegak ya, satuan besarnya Ambalan. Nah, satuan kecilnya apa? Satuan kecilnya yaitu sangga nanti yang akan kita bentuk dengan menggunakan metode dinamika kelompok nanti ya. Nah, di dalam satu Ambalan itu yang ideal yaitu terdiri dari 3 sampai 4 sangga. Nah, satu sangganya berapa? Satu sangganya itu 4 sampai 8 orang. Nah, itu idealnya. Jadi idealnya satu Ambalan itu 12 sampai 32 penegak. Nah, kok SMA Negeri 50 satu Ambalan itu kan, kalau dulu masih ada jurusan MIPA dan IPS, Imbalan MIPA Gajah Mada 1, IPS Ambalan Gajah Mada 2. Nah, berhubung sekarang nggak ada, dilebur menjadi satu. Kok Ambalan SMA Negeri 50 segitu banyaknya jadi satu? Nah, itu kondisioner ya. Jadi terkait dengan mengkondisikan keadaan, karena memang keadaannya tidak memungkinkan untuk memecah jadi beberapa Ambalan gitu. Baik, dilanjutkan. Untuk berikutnya, pemimpin daripada Ambalan itu disebut Pradana. Kalau pemimpinnya putri, apakah itu Pradani? Tidak. Putra maupun putri namanya sama, Pradana. Pemimpin putra itu Pradana, pemimpin putrinya juga Pradana. Disebutnya Pradana Putra dan Pradana Putri. Kalau pemimpin dari Pramuka Putra itu disebut Pradana Putra. Nah, ini bergengsi, biasanya di Pramuka yang menjadi Pradana adalah orang nomor 1 di Ambalan tersebut. Kata lain daripada orang nomor 1 di sekolah tersebut. Hebat kan? Iya. Berarti adik-adik nanti bersaing untuk menjadi Pradana. Saya mampu memimpin SMA Negeri 50. Nah, seperti itu. Nah, saya yakin adik-adik nanti bersaing. Siapa yang akan merasa saya adalah orang nomor 1 yang bisa memimpin. Tapi jangan sombong. Tunjukkan buktinya bahwa kalian mampu memimpin. Nah, untuk memimpin itu butuh kemampuan secara ilmunya, psikologinya, dan sebagainya. Nah, baik. Nanti seorang Pradana mempunyai sekretaris dan bendahara. Sekretaris itu biasanya disebut di dalam Pramuka Kerani.
atau juru tulis. Nah, bendahara itu biasanya disebut dengan hartaka, ya, yang mempunyai harta. Hartaka. Baik, itu saja untuk pemahaman tentang ambalan. Next, dilanjutkan ke lambang. Nah, lambang daripada Gerakan Pramuka SMA Negeri 50 atau lambang ambalan SMA Negeri 50 ada di antara lambang-lambang yang ada di PowerPoint tersebut. Nah, kalau yang lain-lain ini dari ambalan-ambalan lain yang kakak ambil untuk sebagai contoh. Nah, ambalan SMA Negeri 50 sendiri yang bulat. Ya. Nah, SMA Negeri 50 lambangnya yang bulat. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah kakak-kakak kalian, yaitu generasi pertama, generasi kedua Pramuka SMA Negeri 50. Ya, pada saat itu tahun 2015. Generasi kedua. Ya, sebenarnya generasi kedua karena yang pertama itu belum terbentuk, baru mulai bangkit. Tahun 2013 itu baru diresmikan. Saya waktu itu kakak sebagai andalan kuartir ranting Jatinegara, ya sekaligus yang meresmikan ambalan gugus depan ambalan SMA Negeri 50. Nah, tahun 2014 generasi pertama lahir, tahun 2015 generasi kedua lahir, dan 2015 tersebut yang menciptakan tanda ambalan SMA Negeri 50 yang berbentuk lingkaran tersebut, yang berbentuk lingkaran berwarna merah dan putih, tengahnya segi 5 warna kuning, ada gambarnya padi dan kapas, buku, serta Monas. Itu mempunyai arti. Nanti kita akan bahas. Suatu ketika kita akan bahas apa sih arti kiasan dari lambang ambalan SMA Negeri 50, karena ini semua mempunyai arti kiasan. Nah, diciptakan ini tidak sembarangan. Karena yang menciptakan ini adalah Dewan Adat. Nah, kita juga harus mempunyai Dewan Adat. Nanti dibentuk Dewan Adatnya. Nah, dalam Dewan Adat ada ketua adatnya. Nah, di sini yang menciptakan adalah generasi kedua SMA Negeri 50 tahun 2015. Nah, itu bentuknya. Nanti adik-adik akan menggunakan lambang ini di sebelah kiri. Di sebelah kanan yaitu bed kuartir daerah, yaitu berbentuk yang ada oval, itu yang berbentuk oval. Nah, hanya Pramuka yang berhak menggunakan lambang berada di lengan sebelah kanan, ya. Dan Pramuka juga yang hanya satunya organisasi yang disahkan oleh Presiden langsung pada tahun 1961. Baik, dilanjutkan. Itu perkenalan sedikit tentang lambang ambalan kita. Nanti filosofinya dan sebagainya nanti akan kakak bahas suatu hari agar waktunya lebih banyak, lebih jelas. Baik, next. Usia daripada seorang penegak. Usia penegak yaitu 16 sampai 20 tahun. Bagi kalian yang belum usia penegak sebetulnya belum bisa masuk. Itu ada aturannya di ADART maupun di undang-undang. Ya, ada di ADART Gerakan Pramuka. Tidak boleh masuk ke golongan penegak sebelum usia 16 tahun. Nah, maksimal usia 20 tahun. Kalau sudah 20 tahun ke atas harus masuk ke Pandega walaupun SKU-nya belum selesai. Nah, seperti itu aturannya. Nah, begitu pula saat di Penggalang. Kalau usianya sudah 16 tahun lebih 15 hari. Nah, itu harus masuk usia ke penegak walaupun SKU Penggalangnya belum selesai. Nah, itu aturan-aturan yang ada di Gerakan Pramuka. Seperti itu. Usia 16 sampai 20 tahun adalah usia penegak.
Nah, pemimpin penegak namanya pinsa atau pemimpin sangga. Pemimpin sangga disingkat menjadi pinsa. Pemimpin sangga. Di dalam satu sangga tadi kakak sudah sampaikan 4 sampai 8 orang. Tidak boleh kurang dari 4, tidak boleh lebih dari 8 orang. Ini sudah aturan yang sudah direvisi. Kalau dulu 10 orang, 5 sampai 10 orang, sekarang 4 sampai 8 orang. Revisi itu pada saat Munaslup di Kupang. Ya, baik, dilanjutkan. Tentang satuan nama satuan sangga. Nah, nanti kita akan melaksanakan dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Dinamika kelompok adalah pembentukan kelompok kecil yang disebut dengan sangga. Apa itu sangga? Sangga berasal dari bahasa Jawa yang artinya gubuk atau rumah kecil. Nah, kok namanya sangga? Iya, karena adik-adik nanti akan merasa satu sangga ini merasa satu keluarga, satu rumah yang saling mendukung, saling bekerja sama, saling melengkapi untuk sebuah tujuan. Tujuannya apa? Memajukan satu sangga tersebut dalam rangka bersaing antar sangga lainnya yang ada di Ambalan. Nah, tunjukkan bahwa sangga saya adalah sangga yang terbaik. Begitu, nanti kalau sudah tercipta kelompok-kelompok kecil yang bernama sangga. Nah, nama sangga itu sendiri harus menggunakan 5 nama. Tidak boleh pakai nama yang lain kecuali 5 nama yang ada di layar kalian. Nah, yaitu yang pertama perintis, yang kedua pencoba, yang ketiga penegas, yang keempat pendobrak, yang kelima pelaksana. Kok pakai nama ini, Kak? Nggak boleh pakai nama yang lain? Iya, karena itu sudah menjadi ketentuan, sudah diatur di dalam ADART maupun undang-undang. Di seorang penegak mempunyai sangga harus menggunakan 5 nama ini, tidak boleh pakai nama lain. Contohnya pakai sangga budidaya ikan, nggak boleh, walaupun kalian senangnya berbudidaya ikan, tidak boleh menggunakan sangga budidaya. Nah, budidaya ikan nggak bisa. Nah, tetap aja harus menggunakan sangga perintis atau pencoba, penegas, pendobrak, atau pelaksana. Nah, semua daripada nama sangga ini mempunyai filosofi. Yang pertama, perintis. Artinya apa? Merintis. Kok namanya perintis dan mempunyai arti merintis? Maksudnya mengkiaskan apa? Nah, ini dikiaskan pada tahun 1928 bangkitnya pemuda-pemuda Indonesia untuk melawan penjajah. Waktu itu terbentuklah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, itu perintisan pertama, bangkitnya pemuda Indonesia merintis kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Nah, bangkitnya pemuda Indonesia saat itu dikiaskan sebagai sangga perintis. Jadi kalau kalian mau semangatnya menggelora seperti remaja pada saat tahun 1928 yang saat itu terbentuk Budi Utomo, organisasi Budi Utomo ya. Nah, itu kalian memilih namanya nanti sangga perintis, mempunyai jiwa untuk membangkitkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Di mana? Bukan di rumah, bukan hanya di rumah saja, di segala lini. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di tempat agama, entah itu di masyarakat, bangsa dan negara. Harus merintis hal yang buruk. Ayo kalian rintis untuk menjadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Baik, dilanjutkan karena memang sebetulnya kakak kalau menerangkan ini panjang lebar, waktunya nanti nggak cukup. Kakak lanjutkan yang pencoba. Pencoba itu dikiaskan dengan artian mencoba. Dikiaskan pada tahun
tahun mencoba untuk memproklamasikan, ya, mencoba untuk memproklamasikan atau mencoba untuk mendobrak mencoba untuk memproklamasikan bangsa menuju ke kemerdekaan. Itu sangat pencoba, kiasannya itu. Jadi kalau kalian mempunyai semangat sebagai seorang pencoba, bukan pencoba hal-hal yang segala suatu hal dicoba, bukan, hal-hal yang positif dicoba untuk digerakkan, untuk dimajukan, dicoba untuk dilaksanakan, dicoba untuk ditegakkan, seperti itu. Itu kiasan daripada pencoba, ya. Baik, yang ketiga adalah penegas. Penegas itu mengkiaskan pada saat Indonesia memproklamasikan bangsa Indonesia merdeka. Ditegaskan di situ, mengkiaskan bahwa Indonesia merdeka itu kiasan daripada sangga penegas. Kita tegaskan bahwa kita merdeka. Kita tegaskan bahwa kita maju dengan segala hal-hal yang positif. Kita tegaskan bahwa kita akan meninggalkan hal-hal yang negatif menuju ke hal-hal yang positif. Itu yang disebut dengan sangga penegas. Kiasan sangga penegas yaitu menegaskan dari hal yang tidak baik ke hal yang baik. Hal-hal yang terpuruk menjadi hal-hal yang lebih maju, seperti itu. Dikiaskan yaitu pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sangga pendobrak mengkiaskan apa sangga pendobrak? Nah, sangga pendobrak yaitu mengkiaskan melawan adanya mendobrak atau melawan untuk menjadi lebih maju. Dulu Indonesia kan dijajah selama beratus-ratus tahun, didobrak oleh para pejuang bangsa. Nah, kalau kalian nanti, halo adik-adik semua, masih ada di situ? Apakah kakak hanya berbicara sendiri, ataukah didengarkan? Masih ada, didengarkan. Dengarkan, Bu. Dengarkan, Bu. Dengarkan. Halo, mana yang mana? Saya mau. Halo, semuanya. Saya mau coba tanya. Dengar, Bu. Sebelum pada tidur. Coba saya Dengarkan, Bu. Dek Hafiz. Dek Hafiz Yusuf. Kalau memang masih ada di sana, coba saya tolong dijelaskan kiasan dari pendobrak itu apa? Yang mengkiaskan adanya sangga pendobrak. Kak Dek Hafiz Yusuf, coba tolong untuk menjelaskan kiasan daripada pendobrak. Dek Hafiz. Ya, Bu. Maaf, Bu, tadi sinyal nge-lag tuh, jadi gak kedengeran tadi. Oh gitu, nggak kedengeran. Ya, baik. Kalau memang nggak kedengeran, kakak lanjutkan. Sekarang sinyal sudah bagus. Sudah, Bu. Ya, bagus. Baik. Semoga benar-benar sinyalnya tadi nge-lag, bukan karena tidur, ya. Karena apa? Kalau adik-adik sudah mulai berbohong, berarti adik-adik sendiri yang akan rugi. Ruginya beberapa kali, karena berbohong dengan kakak dosa sama kakak, berbohong dengan didengarkan oleh orang-orang, berdosa dengan orang-orang, berbohong dengan diri sendiri, dan berbohong kepada Tuhan. Ini banyak sekali, ini berlipat-lipat dosanya. Baik, dilanjutkan. Kakak positive thinking bahwa adik tadi benar-benar nge-lag. Amin. Nah, kita lanjutkan. Pendobrak itu mengkiaskan bahwa bangsa Indonesia mendobrak dari penjajahan menuju ke kemerdekaan, didobrak untuk menuju negara yang berdaulat. Nah, ini pendobrak kiasannya seperti itu. Pada saat dilaksanakan proklamasi, terus remaja atau pemuda bangsa untuk bangkit menjadi manusia-manusia yang lebih maju,
manusia-manusia yang lebih beradab. Ya, baik, dilanjutkan. Untuk selanjutnya adalah sangga pelaksana. Apa kiasan daripada sangga pelaksana? Melaksanakan kemerdekaan dari setelah diproklamasikannya Indonesia merdeka saat itu sampai sekarang. Ini sangga pelaksana mengkiaskan pelaksanaan daripada generasi bangsa dalam melaksanakan kemerdekaan Indonesia, melaksanakan pembangunan, melaksanakan pendidikan dan sebagainya untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, kalau kalian nanti terinspirasi dengan sangga pelaksana, berarti selalu membangun bangsa ini, kalian akan memilih sangganya sangga pelaksana. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu tanda sangganya. Tanda sangganya yang 5 ini. Baik, saya mau tanya kepada D. Ibrahim ya, D. Ibrahim. D. Ibrahim, halo. Tidur ya, D. Ibrahim? Iya Bu, kenapa Bu? Nah, kakak mau tanya nih, D. Ibrahim. Untuk sangga perintis gambarnya yang mana? Yang atas Bu. Paling atas. Iya. Sangga perintis tahu nggak kenapa kok gambarnya keris? Nggak tahu Bu. Tadi filosofinya sudah kakak sampaikan, karena saat perintisan saat itu belum ada yang namanya senapan. Adanya senjata merintis untuk menuju kemerdekaan dengan menggunakan senjata tradisional. Senjata tradisional kita saat itu yang paling hebat yaitu kuping. Rahim boleh di mute. Dilanjutkan. Nah, yang pertama nih sangga perintis lambangnya paling atas. Nih, mempunyai lambang yang ada kerisnya. Terus yang kedua adalah sangga pencoba. Pencoba itu dilambangkan yang warna putih, yang dasarnya putih. Ya. Nah, ini ada tombak-tombak ini. Nih, sangga pencoba. Mencoba untuk melawan para penjajah. Baik. Yang ketiga adalah sangga pendobrak yang ada bambu runcingnya, mendobrak kemerdekaan bangsa dengan senjata bambu runcing. Ini. Baik, yang selanjutnya adalah sangga menegas, ada gambarnya Sean. Ini di sini ada suara-suara yaitu menegaskan bahwa bangsa Indonesia merdeka. Yang kelima adalah sangga pelaksana yang dasarnya hijau, di situ penuh dengan kreativitas kita untuk membangun bangsa ini. Ya, ini sangga untuk sangga pelaksana karena di atasnya ini ada semacam gambar-gambar toga bahwa kita harus mengisi kemerdekaan dengan pendidikan maupun kemajuan bangsa. Nah, itu gambar atau tanda-tanda sangga yang ada di penegak, 5 sangga. Baik, untuk selanjutnya arti kiasan nama sangga ini yang tadi kakak sampaikan, perintis menjadi pembuka atau pelopor dalam kegiatan dalam kebajikan. Yang kedua yaitu sangga pencoba, kok penegas di sini ya? Mestinya pencoba dulu. Yang kedua pencoba. Yang ini penegas yaitu yang ketiga. Yang di sini tapi penegas dulu yang diterangkan yaitu sangga penegas kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Nah, adik-adik nanti kalau memang memilih berinisiatif atau mempunyai pemikiran harus meluruskan segala sesuatu masalah, mengambil keputusan-keputusan, suka mengambil keputusan-keputusan yang bijak, nanti yang diambil sangga penegas. Yang selanjutnya adalah sangga pencoba, kiasannya ada keberanian
mencoba segala sesuatu yang positif. Nah, ini kiasannya. Kalau tadi adalah kiasan untuk masa waktu, ya, masa waktu. Nah, kalau di sini kiasan daripada namanya. Nah, pencoba yaitu keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Kalau untuk sangga pendobrak, berani mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran, kejahatan, melawan hal-hal ketidakbaikan, untuk menegakkan, ya, untuk melawan hal yang tidak benar dan menegakkan kebenaran. Baik, ini untuk sangga pendobrak. Untuk sangga pelaksana, kiasannya adalah keberanian melaksanakan sesuatu tugas yang penuh tanggung jawab. Yang berani melaksanakan suatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Ini sangga pelaksana. Baik, dilanjutkan. Ini kiasan-kiasan daripada nama sangga. Kalau tadi kiasan masa waktu sangga yang kakak disebutkan tadi yang di depan. Baik, dilanjutkan. Sehubungan dengan waktu terus berjalan, sudah jam 3, mestinya kita sudah selesai. Penugasan dari kakak yaitu adik-adik kelas 10 1 sampai 10/7 nanti harus membentuk sangga. Satu sangga itu 4 sampai 8 orang. Kalau bisa maksimalkan 8 orang kalau bisa. Kalau tidak bisa kurang tidak apa-apa. Jadi jangan meminimalkan tapi maksimalkan dulu 8, ya. Nah, kalau bisa juga itu sangganya dari kelasnya sendiri. Nanti kalau adik-adik dalam satu kelas dibagi berapa sangga. Kenapa kok dalam satu kelas? Jadi suatu ketika ada kendala untuk latihan, tidak karena ada suatu hal tidak bisa melaksanakan latihan, jadi tidak terpecah. Jadi adik-adik tetap bisa bergabung dengan teman-temannya satu sangga, begitu. Baik, itu arahan dari kakak bahwa penugasannya adalah membuat sangga yang mana satu sangga terdiri dari 4 sampai 8 orang dan diutamakan atau sebisa mungkin untuk sangganya di satu kelas. Kalau tidak bisa lebih atau memang kurang, bisa bergabung dengan kelas lain. Baik, itu saja dari kakak. Mohon maaf kurang lebihnya atas segala sesuatu yang tidak jelas. Nanti bisa menghubungi kakak, berkoordinasi dengan kakak kalau mau menanyakan tentang materi hari ini. Nah, untuk selanjutnya penugasan harus dilaksanakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Tambahan Kak Sri. Ya, silakan Pak. Tugas dan daftar hadir sudah di-share di Google Classroom. Silahkan nanti bisa langsung dikerjakan. Terima kasih Ya. Kak Sri. Ya, baik. Tugas dan materi sudah di Google Classroom. Nanti adik-adik untuk pertemuan yang akan datang sudah terbentuk sangganya. Ya. Kak Sri, Ya, sebentar. Untuk ambalan masuk sangga nggak ya? Ambalan tidak masuk sangga, Bu, karena nanti saat berorganisasi mereka akan terkendala bila mana ada di dalam sangga. Agar terkonsentrasi masing-masing sangganya, ada pemimpinnya, ada anggotanya, mereka akan terkonsentrasi, akan kalaupun ada kompetisi pun mereka akan lebih konsentrasi dan Dewan Ambalan akan menjadi panitia di dalam sebuah organisasi tersebut kalau ada di dalam ambalan. Jadi akan lebih maksimal kinerjanya. Oke. Kalau misalkan nggak cukup 8 untuk yang Gajah Madanya, nggak cukup 8 siswa, bisa gabung dengan kelas lain atau tetap kurang dari 8 aja? Kalau kurang dari 8-nya itu tidak kurang dari 4, itu masih bisa satu sangga.
Iya, karena minimal 4, maksimal 8. Kalau kurang dari 8-nya, ya silakan. Adik-adik ada yang mau bertanya? Barangkali Bu Ratna, Pak Partela ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Cukup dari saya, Kak Sri, Kak Ratna, terima kasih. Ya, sama-sama semuanya. Baik, untuk itu materi sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Bila mana ada yang kurang jelas dari adik-adik semua, bisa menghubungi kakak melalui kakak-kakak kakak-kakak Dewan Ambalannya. Baik, itu saja dari kakak. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Kak Sri karena telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Kak Eko. Maaf Bu Ratna, Pak Pratela, sebelumnya tadi saya sudah mengkontak Kak Eko, cuman belum ada kabar dari beliau. Mungkin beliau hari ini berhalangan. Ya, waktunya juga saat udah lewat ya. Oke, nggak apa-apa, Bu. Iya. Kak Eko sama Kak Sri sama. Iya. Iya. Jadi udah. Ya. Baik. Ya, sudah masuk. Sudah. Terima kasih kepada Kak Ratna, Kak Sri, dan Kak Pratela yang sudah memberikan materi. Dan terima kasih untuk seluruh petugas para ambalan dan pramuka kelas 10 yang telah berpartisipasi pada kegiatan upacara pembukaan pramuka kelas 10. Dengan ini saya izin untuk menutup kegiatan hari ini dengan membaca doa penutup. Kepada Muhammad Zikri, dipersilahkan untuk membacakan doa penutup. Sebelum mengakhiri kegiatan pramuka melalui Google Meet ini, marilah kita berdoa dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada Muhammad Zikri karena sudah memimpin menutup doa. Maaf, saya ulangi. Terima kasih Muhammad Zikri karena sudah memimpin menutup doa pada kegiatan pramuka hari ini. Namun sebelum kami meninggalkan Meet, teman-teman harap dibuka kameranya untuk foto dokumentasi pada kegiatan pramuka hari ini. Ya, silakan yang lain. Saatnya kalian boleh ya, demo. Satu, dua, tiga. Yang belum dibuka, silakan dibuka. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih pada petugas ya, petugas 10.5. Ya, mudah-mudahan kelas lain juga lebih siap juga untuk menjadi petugas pramuka berikutnya. Oke, Pak Pratela, ada yang mau ditambahkan? Mohon izin Pak, ada Cukup. Ya, Bu, Kak Sri, Dari saya silakan. cukup dari saya. Oh ya, okay. Apakah nanti ada evaluasi? Nggak ada ya Pak ya? Ada tetap di sini ada. Baik, terima kasih. Silakan Adek. Ya, silakan moderator. Untuk yang Dewan Ambalan tetap stay di dalam Meet ya, kita ada evaluasi. Tetapi untuk yang siswa non-ambalan boleh keluar. Oke, terima kasih yang semuanya. Selain Dewan Ambalan boleh meninggalkan. Ambalan kelas 10, kelas 11 ya, silakan masih di sini dulu. Ya. Ambalan kelas 11. Yang lain silakan berkeluar, silakan ya. Pamit dari ini. Ya udah, silakan. Udah semua ya. Ya. Yang pertama Kak Sri, Kak Ratna,
izinkan saya memulai kita evaluasi kegiatan pramuka, latihan pramuka hari ini. Yang pertama, mari kita kasih aplaus kepada adik-adik kelas 10-5. Sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, walaupun belum pernah dan baru pertama kalinya. Ini standar tinggi untuk kelas lain ini. Jadi nanti perwakilan Dewan Ambalan 10-6, 10-7, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. Nah, ini standarnya udah cukup tinggi nih. Jangan sampai nanti turun standarnya, karena udah bagus sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi juga kepada wali kelas. Kebetulan ada Kak Ratna wali kelasnya. Terima kasih. Kemudian Kak Sri, terima kasih Kak Sri materi yang disampaikan. Sama-sama untuk dinamika kelompok. Kemudian juga terima kasih kepada Dewan Ambalan semuanya, ya, sudah menyiapkan dari awal sampai akhir. Hanya ada satu kendala yang saya amati ini tadi mengenai jaringan live streaming YouTube. Jadi kayaknya kalau dari tempat saya, mungkin karena tempat saya ini kan perumahan baru ini, jadi towernya itu jauh ini. Nah, kalau boleh, ini nanti di Dewan Ambalan, siapa ini yang mau live streaming? Supaya kalau tidak tahu nanti saya ajarin. Saya bisa ajarin. Ini kendalanya kayaknya hari ini karena masalah. Dan minggu lalu juga begitu, saya coba dengan live streaming juga nggak jalan, nge-lag di tengah jalan. Gitu. Itu saja, nanti coba silakan Dewan Ambalan kelas 10 dan Dewan Ambalan kelas 11 berganti-gantian. Kalau pas yang latihan rutinnya kelas 11 minggu depan, nah ya berarti yang live streaming ya dari kelas 11. Kalau 2 minggu lagi yang live streaming kelas 10, nah berarti kelas petugasnya ya. Bisa nggak? Cari kelas yang bertugas. Kelas yang bertugas ya, kalau bisa juga dari kelas yang bertugas, tapi kalau kalau ada yang bisa nggak apa-apa, bagus itu live streamingnya dari kelas yang bertugas. Tapi kalau misalnya kelas yang bertugas tidak bisa, ya Dewan Ambalan harus ada yang bisa ini. Dan sudah digital literasinya harus lebih bagus daripada teman-temannya yang bukan di Dewan Ambalan. Begitu saja dari saya, Kak Sri dan Kak Ratna. Terima kasih. Silakan Kak Ratna atau Kak Sri mau ada yang disampaikan. Ya, sudah cukup ya. Udah mau mendekati waktu sholat ya. Cukup dulu. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi ya. Lebih siap Ibu lagi. mohon izin. Ya, silakan Kak Sri. Terima kasih waktunya. Ini untuk persiapan latihan minggu depan. Berarti untuk minggu depan kelas 11 ya Pak ya, Ibu? Iya. Cuma nggak ada Dewan Ambalan kelas 11 ini di sini. Ada nggak? Nah. Ziva, ada nggak Ziva? Harusnya diundang ya, mereka harusnya diundang semua. Iya Bu, tadi saya sudah share ke grup Dewan Ambalan, tapi sepertinya anak kelas 11-nya nggak lihat atau nggak baca Bu. Nanti saya bicarakan lagi sama anak kelas 11-nya Bu. Oh, Ziva ini kan kelas 12. Ziva kelas 12. Ya, nanti Ziva sampaikan ya. Silakan Kak Sri. Ya, jadi nanti tolong Ziva dikoordinasikan agar dipersiapkan latihan minggu depan. Oh, itu ada Ismail Abdullah itu. Ya, udah nanti Ismail Abdullah yang menyampaikan ke teman-teman Dewan Ambalan kelas 11 ya. Ismail Abdullah nanti ya sampaikan ke Dewan Ambalan kelas 11. Setelah itu nanti dikoordinasikan ke Kak Partela, Kak Ratna dan Kak Sri. Jadi kelas mana yang bertugas agar kesiapannya lebih maksimal. Siap Kak. Ya baik, itu saja dari saya. Barangkali ada tambahan dari Kak Ratna maupun Kak Partela, silakan. Makasih. Saya cukup. Ya. Ya, oke.
Ya, kita tutup ya. Dari kakak Dewan Ambalan kelas 12 atau kelas 11 ada yang mau disampaikan? Atau dari adik-adik Dewan Ambalan kelas 10 ada yang mau disampaikan? Saya cukup bangga ya sama yang anak-anak kelas 10-5. Sangat bagus penugasannya hari ini, lancar banget. Terima kasih. Tetapi ada satu Bu yang saya masih janggal Bu. Tadi kan pas meet itu ada beberapa anak kelas 10 yang ada on mic, terus ada yang on cam juga Bu. Nah itu kira-kira bagaimana ya Bu? Ya nanti kalau mereka diulang lagi kita catat namanya. Tapi kalau untuk cukup diperingatkan tadi sudah. Tapi kalau diulang lagi, ya kita catat namanya kelas berapa nanti kan bisa didata. Ya, oke. Mudah-mudahan mereka tidak terulang lagi. Baik, terima kasih Bu. Ya, makasih Ziva, makasih ya Ziva yang selalu sabar ini. Oke, adik-adik kelasnya Kak Sri. Ya, makasih Kak Ratna, Kak Sri, dan adik-adik Dewan Ambalan kelas 12, kelas 11, dan kelas 10. Kita sudah bisa menjalankan tugas dari kurikulum untuk melaksanakan latihan rutin dalam rangka memupuk karakter baik peserta didik SMA Negeri 50 Jakarta melalui kegiatan pramuka. Semoga ini menjadi bekal bagi kalian, kakak adik-adik Dewan Ambalan 12, 11, dan 10 di dalam kepemimpinan, public speaking, dan keterampilan-keterampilan soft skill lainnya. Saya akhiri pertemuan kita evaluasi hari ini. Ya Kak Sri, ada yang mau disampaikan Kak Ratna? Ya, ini kan apalagi ini karakter profil pelajar Pancasila. Jadi ditambah dengan ini ya penguatannya dengan pramuka ini. Mudah-mudahan ya untuk sekolah penggerak itu difokuskan pada profil pelajar Pancasila ya kalian ya. Jadi dengan karakter dari pramuka ini semakin baik untuk Ambalan dan siswa-siswa yang lainnya dan anggota pramuka lainnya aja. Ya, amin. Itu ya. Kak Sri ya, makasih ya Kak Sri ya. Ya, sama-sama Kak Sri. Kak Altela dan Kak Ratna. Ya, selalu semangat Kak Sri. Oke. Baik, terima kasih Kak. Ya, terima kasih semuanya. Perlu ditutup demikian kita Kak Sri, yang mau disampaikan. Apakah perlu ditutup dengan doa? Ya, kita tutup dengan doa. Ya, silahkan adik moderator. Coba silakan siapa salah satu. Ismail aja nih kelas 11. Sebelum menutup kegiatan ini, alangkah baiknya membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kak Ratna, Kak Partela Terima mau kasih. Ya, selamat sore, salam pramuka, izin meninggalkan ruangan. Terima kasih Kak Sri, Bu Ratna, Mata Patela. Terima kasih juga anak kelas 10 sama kelas 11. Assalamualaikum.